hari ini sebelum kita berdoa, silakan terlebih dahulu rapikan mejanya, teruskan meja dulu. Nah, itu ada sampah belum diambil. Ya, itu sampah. Bersiap mulai. Apa kabar? Anak-anak semua? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Dan kita selalu memberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran, kita dulu ngecek kehadiran Anda pada siang hari ini. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Nah, kelihatannya hadir semua. Alhamdulillah. Baik, sebelum menyampaikan materi hari ini, masih ingat materi minggu kemarin? Masih ingat? Ya, ada. Siapa yang masih ingat? Silakan angkat tangannya. Oke, apa materi minggu kemarin? Tentang beriman kepada malaikat. Beriman kepada. Oke, bagus. Kasih terus gimana dulu? Oke. Apa manfaat beriman kepada malaikat? Ya, silakan Pak. Satu, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Ya. Dua, memperkuatkan keyakinan pada hari akhir. Ketiga, menumbuhkan rasa aman dan cepat. Keempat, mendorong untuk berbuat baik. Oke, ya, aplaus untuk hafal. Dari jawaban tadi, kami perkirakan materi yang disampaikan Ibu kemarin tentang beriman kepada malaikat biasanya sudah bisa dipahami. Ya, dengan membuktikan bahwa masih ingat materi Ibu kemarin itu tentang beriman kepada malaikat dan juga bisa menyimpulkan apa manfaat dari beriman kepada malaikat. Baik, materi kita hari ini yaitu tentang pergaulan bebas dan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, silakan dibaca nih nomor 1. Dapat membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 dan hadis tentang pergaulan bebas dan perbuatan. Silakan dibaca. Dapat menghafal surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, setelah kamu membaca, maka diharapkan juga mampu menghafal ayat ini. Surah Al-Isra dan surah An-Nur. Nah, jadi ada kegiatan kita nantinya ada membaca, ada menghafal. Oke? Nah, 3, hafal. Dapat menganalisis surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, ini yang kita dalami nanti materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kenapa pergaulan bebas bisa terjadi? Apa penyebabnya? Bagaimana upaya kita agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas dan perbuatan zina? Nah, ini nanti yang akan didiskusikan pada kelompok nanti. Yang keempat, Membiasakan diri untuk menjauhi perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina. ya.
itu singkat tentang video memperlihatkan tentang apa? Tentang pergaulan bebas dan Oke, dari video yang telah menunjukkan semua tadi, ada yang bisa berpendapat tentang apa video tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, jelas sekarang. Kesimpulan dari video tadi adalah karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan minim pengetahuan tentang sex education, maka anak tersebut terjerumus di dalam hubungan terlarang yang dapat merugikan diri sendiri. Oke. Nah, salah satu penyebab kenapa siapa namanya tadi Rina jerumus kepada pergaulan bebas, salah satu penyebabnya adalah minimnya pengawasan dari orang tua. Oke. Nah, sehingga dia jerumus kepada perbuatan pergaulan bebas. Ada lagi pendapat lain? Oh iya, silakan. Tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merusak nama keluarga, sekolah, dan lingkungan. Oke, bagus. Nah, jadi ketika seseorang sudah terjerumus pada pergaulan bebas, yang rusak, yang rugi itu hanya diri dia sendiri. Ya, nama sekolah juga rusak ruginya, tempat dia tinggal juga. Ini dia ayat pendukung atau dalil. Materinya surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Satu sudah di atas. Kurang jelas. Oke. Nah, terjemahan bisa? Oke, coba baca. Dan janganlah kamu mendekati zina. Terus, Dan jangan oke, terus. Nah, surah An-Nur ini bebas seks bebas yang terjadi maka akan terhindar dari penyakit kelamin, terhindar dari perbuatan dosa, jelas, terhindar terjaganya nama baik keluarga, terhindar dari aib yang memalukan, jiwa dan raga tetap terjaga dengan bersih. Jadi kalau sudah terjerumus pada pergaulan bebas, tidak hanya fisik kita yang rusak, tapi jiwa kita ikut rusak gara-gara pergaulan bebas dan perbuatan zina itu sendiri. Oke, dari materi ini yang Pak sampaikan, kita bagi kelompok, silakan duduk berkelompok, perdalam materinya dari apa yang Pak sampaikan tadi. Pertama tentang penyebab terjadinya pergaulan bebas. Kelompok satu nanti akan bahas. Yang kedua kelompok dua membahas tentang macam-macam pergaulan bebasan supaya tidak terjerumus kepada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Silakan duduk berkelompok. Di kelompok satu dengan membuka di kelompok desa. Penyebab pergaulan bebas itu terjadi. Silakan dicari, boleh di share, searching di internet, ya. Nanti buku paket dari sumber yang lainnya. Kelompok dua, macam-macam pergaulan bebas. Apa saja modelnya, bentuknya pergaulan bebas itu. Kelompok tiga tentang upaya agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Silakan.
persilakan hasil diskusinya ke depan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut nama-nama anggota kami teman Mustafa, Abdul, dan Hassan. Baiklah, saya akan mempresentasikan penyebab terjadinya pergaulan bebas. Yang pertama, kurangnya pendidikan moral dan agama. Kedua, pengaruh lingkungan. Ketiga, kurangnya pengawasan orang tua. Keempat, pengaruh media sosial. Kelima, tekanan di masa raya. Apakah ada Seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap pergaulan bebas di kalangan remaja? ada pertanyaan? Perkenalkan, saya Amir Syahwat Fikriani dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap pergaulan bebas di kalangan remaja? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Itu sangat berpengaruh. Remaja sangat seringkali merasa perlu untuk diterima oleh kelompok teman sebaya mereka, sehingga mereka harus mengikuti kehidupan sosial dalam kelompok tersebut. Coba sekian. Adakah pertanyaan yang lain? Sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Nah, sekarang kelompok 2 lagi. Nanti sama kelompok 2. Ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Amir Syahwat Fikriani. Saya Jaledi. Saya Dina. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang macam-macam pergaulan bebas. Terdapat banyak macam tentang pergaulan bebas. Yang pertama yaitu hubungan seksual sebelum pernikahan. Yang kedua, pacaran tanpa batasan, tidak memandang norma agama dan sosial. Yang ketiga, perselingkuhan melalui media sosial. Dan yang keempat, perselingkuhan di lingkungan kerja atau sekolah. Dari materi yang kami sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya Taufik
bersama kedua orang tua kita dan kita berada dalam pengawasan. Sampai di sini cukup paham. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3, perkenalkan saya Rubio Firmino dan Delvia, Atta dan Uki akan mempresentasikan upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Upaya yang dapat dilakukan sendiri yaitu peran penting orang tua dalam mengawasi anak, memperkuat pengetahuan dan pendidikan moral agama, lingkungan sosial yang sehat, lalu pendidikan seksual yang komprehensif. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Ketika seseorang membatasi pergaulan, apakah itu termasuk upaya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Ya, jika dia sudah mengetahui pergaulannya tidak sesuai norma dan agama, maka wajib baginya membatasi diri dalam pergaulan. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, baik, sekian dari kelompok kami. Maaf atas kalau ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah penampilan dari masing-masing kelompok yang sudah menyampaikan tentang penyebab pergaulan bebas itu terjadi. Kelompok 2 bahas macam-macam pergaulan bebas, dan kelompok 3 upaya yang mesti dilakukan agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Oke, untuk diskusi kita cukupkan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ada perbedaan seperti Bebas, kita harus menjaga diri dan orang terdekat dari dengan dulu dengan perilaku yang terlarang dan menjalani hidup sesuai norma, moral dan etika. Oke, bagus. Kasih bos, silakan. Ada yang lain? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pelajaran kali ini? Ya. Jika tidak, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekarang kira-kira bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang. Menarik atau tidak? Jadi yang mereka tadi cocok dengan materi kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa ada manfaatnya yang mengambil dan bisa kita tidak terjerumus kepada pergaulan bebas itu sendiri. Nah, dari materi ini kita mampu untuk menjaga diri kita sendiri sehingga terjagalah diri kita, nama baik kita sendiri, nama keluarga, nama masyarakat, juga termasuk nama sekolah kita sendiri. Oke, untuk minggu depan kita lanjutkan pembelajaran minggu depan masih berkenaan dengan ini, cuma kita masuk kepada ayat lagi. Nah, ayat ini silakan kamu baca di rumah, kemudian kamu hafal di rumah. Nah, 2 ayat tadi, surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Silakan dibaca di rumah dan dihafal. Minggu depan ambil nilai keterampilan. Nah, setoran ayat ya. Nah, lengkap dengan artinya. 1 ayat 1 arti, 1 ayat 1 arti.
itu baru terima nilainya. Nah, jadi Pak harapkan di rumah menghafalnya, bukan di sekolah. Di sekolah tinggal hanya mengulang lagi dengan mungkin nanti bergantian dengan temanya. Oke? Nah, untuk pembelajaran kita cukupkan hari ini, kita tutup. Silakan ketua kelas kembali